Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Manil Masari MP240826. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedi blok endokrin dan nutrisi. Saya ambil salah satu judul penyakit dari blok endokrin, yaitu gout arthritis. Jadi gout arthritis adalah sebuah penyakit artritis inflamasi yang terjadi akibat penumpukan kristal monosodium urat atau yang disebut dengan MSU di dalam sendi dan jaringan sekitar sebagai akibat dari hiperuricemia atau kadar asam urat darah yang sangat tinggi. Biasanya penyebabnya atau etiologinya itu adalah terjadi karena kadar asam urat yang tinggi yang disebabkan oleh produksi kristal berlebihan atau pengeluaran kurang, sehingga kristal menumpuk di sendi dan memicu peradangan. Biasanya faktor resikonya itu adalah meliputi pria dewasa, konsumsi makanan tinggi purin, hipertensi, gangguan ginjal, dan riwayat keluarga. Biasanya kenapa gout arthritis terjadi? Biasanya patofisiologinya itu adalah hiperuricemia akan menyebabkan kristal monosodium urat atau MSU akan terbentuk. Kristal mengendap di sendi akan menyebabkan aktivitas sel imun, pelepasan mediator inflamasi, akan menyebabkan peradangan plus nyeri dan pembengkakan dan kemerahan pada sendi. Biasanya kenapa kita tahu pasien itu gout arthritis? Kita bisa kasih anamnesis, kita bisa tanyakan kepada pasien, kita bisa anamnesis terlebih dahulu. Nyeri sendi biasanya datang tiba-tiba, biasanya di ibu jari kaki. Pembengkakan, kemerahan, dan panas di sendi. Biasanya pasien memiliki riwayat konsumsi makanan tinggi purin atau alkohol, serangan berulang terutama pada malam hari. Riwayat keluarga atau penyakit terkait seperti hipertensi dan diabetes. Anamnesis biasanya belum cukup, kita akan buat pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Pembengkakan dan biasanya pada fisik kita ketemukan pembengkakan dan kemerahan di sendi biasanya pada ibu jari kaki. Terus sendi hangat dan nyeri saat ditekan, gerakan sendi terbatas karena nyeri. Kadang ditemukan benjolan keras seperti atau tofi di sekitar sendi. Terus anamnesis dan pemeriksaan sudah kita lakukan, biasanya kita kasih pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosanya. Pertama kita buat pemeriksaan penunjangnya itu adalah analisis cairan sendi. Yang kedua pemeriksaan kadar asam urat serum, biasanya kadar asam uratnya tinggi. Terus pemeriksaan radiologi atau ronsen. Terus ada ultrasonografi sendi, dan kita bisa pemeriksaan lainnya seperti CT scan dan MRI. Setelah kita tegakkan diagnosa gout arthritis, biasanya kita kasih farmakoterapi atau obat seperti obat NSAID, ibuprofen, biasanya kita kasih 400 sampai 800 mg 3 sampai 4 kali per hari. Terus kita kasih golongan obat kolsisin, biasanya 1,2 mg awal, lalu kita kasih 0,6 mg 1 sampai 2 kali per hari. Terus kita bisa kasih juga kortikosteroid seperti prednison 20 sampai 40 mg per hari tapering. Terus kita bisa kasih obat allopurinol untuk pencegahan nyeri sendinya, biasanya 100 sampai 300 mg per hari. Terus kita bisa kasih edukasi kepada pasien, jangan perbanyak makan makanan purin, jaga kesehatan, minum air yang banyak. Terus kita bisa kasih juga edukasi pada pasien untuk komplikasi dan prognosis. Biasanya komplikasinya itu kerusakan sendi, tofi, batu ginjal. Prognosisnya baik jika diobati dan buruk tanpa pengobatan. Baik, sekian dari presentasi saya cantumkan referensi pada mindmap saya, yaitu tentang yang pertama tentang gout, diagnosa dan manajemen Medical Journal of Indonesia. Yang kedua definition of pathogenesis. Yang ketiga ada gout arthritis, a review of acute management. Terus yang keempat kita tentang histopatologinya. Saya ambil dari jurnal dan buku. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.